ini si gadis ini ya, jangan ngambil aliran hitam. Maaf ya, jangan. Tidak diperbolehkan. Kita ambillah ilmu karomah. 1, jangan tinggal sholat. 2, jangan makan daging atah kalau laki-laki. 3, jangan ngomongin orang. 4, jangan membunuh orang. 5, jangan mabuk. 6, jangan judi. 5 perkara yang dilarang, baru kita jadi. Berarti yang apa lihat dari teh pipih ini ada hitamnya Ini, atau gimana? Mungkin mau diterawang dulu atau gimana? ya, Mungkin kerasa sama energinya Pak ya? ini coba. Maaf ya, maaf aja ya. Iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Saljas. Untuk video kali ini saya akan menemui Padepokan Silat Satria Muda Pergosi yang disepuhi sama Abah Loreng. Dan untuk lebih lanjutnya ikuti perjalanan kami menuju Intinya Pak ya, apa sih yang sebetulnya dari pandangan seorang indigo tentang Abah ini? Kalau menurut saya ya, saya bertemu sama Abah ini, yang saya rasakan orangnya Abah sangat berkarisma. Tapi mohon maaf, yang saya lihat di balik Abah ini ada sosok seperti berjubah putih. Iya. Terus kayak ada satu sosok apa sih namanya, datang dari apa sih, utusan macan kumbang. Wow. Berarti kalau misalkan macan kumbang itu nyambungnya ke Prabu Siliwangi ya? Iya. Ya, teman-teman. Iya. Ini perjalanan kami menuju rumah Abah Loreng tersebut. Di sini banyak sekali makam dan dia itu tinggalnya persis di pinggir makam atau kuburan. Perjalanannya ke kebun yang banyak sekali kuburan, pemakaman, makam umum ya kayaknya. Wow. Alhamdulillah ya, ini rumahnya sudah kita nampak di depan. Mudah-mudahan beliaunya, tapi tadi sudah dikontak ya, beliaunya lagi berada di rumahnya. Alhamdulillah kami sudah sampai di Padepokan Abah Loreng tersebut dan Abah kebetulan lagi ada ya berada. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Abah ada mang? Leras iya sarang Abah Lorengnya. Abdi teh yang giring ngobrol-ngobrol ya sabah menawi teka wagel waktosna. Tapi panginten Abi bade ngantosan heula rencangan masih di pangkarnya Bah ya. Oke teman-teman, sebelum ngobrol-ngobrol lanjut sama Abah Loreng, kami akan menunggu teman-teman tersebut masih di belakang ya. Kita off dulu. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan Abah Loreng yang tadi teman-teman bisa lihat ya, kita perjalanan menuju rumah Abah Loreng ini hampir di pesisian perkampungan, dan kebetulan Abah Loreng ini tinggalnya dekat pekuburan atau makam. Sebelumnya saya pengen bertanya, Abah gimana, sehat Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita diketemukan dengan Abah Loreng, seorang sosok pendekar yang masih eksis di zaman sekarang. Dan untuk sekarang juga Abah mempunyai apa namanya, padepokan atau perguruan Bah? Padepokan. Boleh Abah sebutkan nama padepokannya apa? Mungkin kita juga sama nama daerah juga nggak apa-apa. Ya. Barangkali ada yang pengen berguru, dan ini kan salah satu bentuk melestarikan budaya Sundanya Bah ya. Iya, iya. Silakan Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kadongkapan ku para bapak sedayana bahwa kami sebagai pengurus padepokan, boleh dikatakan padepokan, mempunyai murid ya sekitar banyak 60 orang. Oh 60 Bah. 60 orang ya. Berikut SMK, SD, SMP. Dikarenakan sekarang suasana masih musim hujan, kadang-kadang latihan beribadah dicari cuaca yang bagus, namanya latihan. Berhubung suasana yang musim hujan, kadang-kadang dikurangi latihan. Alhamdulillah barangkali untuk sekian orang, sebagian parantos sebagian parantos lancar, sebagian masih tak belajar. Boleh dikatakan kalau di grup
karate ada sabuk kuning, ada sabuk merah, sabuk hitam. Di abdi ya di sebagai abah loreng, cuma sabuk merah, sarang sabuk kuning, sabuk putih, namanya 3 sabuk. Berarti kalau tingkatan silat itu yang tertinggi itu sabuk apa, Pak? Tingkatan Sabuk merah. sabuk merah. Iya. Berarti udah, kalau itu maksudnya udah senior itu ya. Iya. Berarti Abah ini kalau di ini daerah apa, boleh Abah sebutkan? Sindang Urip, Sindang Hurip. Iya. Berarti kecamatannya Bantarujag, Bantarujag, Kabupaten Majalengka ya, Pak? Majalengka. Ya. Berarti Abah itu mencakup murid-murid dari kelas, mulai dari kelas SMP, SMP, SMK, SMK. SD. Oh, SD. Iya. Nah itu kalau misalkan orang dewasa berguru boleh, Mbah? Silahkan, tapi dengan catatan kalau Abah ya, dikarenakan ini melatih sampai hati, satu ya, kedua main fisik. Kalau misalkan fokus serius, yang sampai ke jucungnya, saya terbuka, siap. Oh siap. Apapun. Yang penting saya Abah loreng, yang penting diharapkannya yang serius dengan fokus, insya Allah. Soal berkata-kata alim ulama, manjada jalaha, siapa orang sungguh-sungguh pasti tercapai apapun. Mantap. Gitu kan? Nah begini, Bah, ini kan Abah ini bisa dibilang mencil ya, mencil, terus rumahnya juga dekat kuburan. Sebetulnya apa sih alasan Abah, kenapa sih nggak misalkan di pinggiran atau di pinggir jalan, mesti mencal kayak gini dekat dengan kuburan? Apakah ada arti tersendiri atau misalkan sengaja Abah dekat kuburan biar tenang atau gimana? Oh begini, dikarenakan Abah di pinggir makam, satu mendinginkan hati. Kata alim ulama mah, ingat kepaes gitulah inti namanya. Tapi kalau di tengah-tengah misalkan tengah rame, kadang-kadang yang kita hadapi atau latihan kurang fokus, jadi keganggu gitu, konsentrasinya gitu. Nah mohon maaf, Bah, ini kan kebetulan saya bersama Teteh Indigo ya. Iya. Ini di samping Mbah ini ada Teh Fitri, yang mungkin teman-teman bisa lihat di konten sebelumnya bahwa Teh Fitri ini tatapan matanya tajam sekali. Jadi teman-teman kalaupun dimanapun bertemu dengan Teh Fitri, jangan tatap matanya. Soalnya dia itu kayak mengetahui apa yang kita pikirkan. Mungkin seperti itu ya, Teh ya. Nah, Teteh mungkin bisa sedikit, mohon maaf izinnya, Mbak ya. Apa sih yang sebetulnya dari pandangan seorang indigo tentang Abah ini? Kalau menurut saya ya, saya bertemu sama Abah ini, yang saya rasakan orangnya Abah sangat berharismatik gitu ya. Tapi mohon maaf, yang saya lihat di balik Abah ini ada sosok seperti berjubah putih, Iya. terus kayak ada satu sosok apa sih namanya, datang dari apa sih, utusan macan kumbang gitu. Wow. Berarti kalau misalkan macan kumbang itu nyambungnya ke Prabu Siliwangi ya? Iya, Ya, seperti itu iya. bisa dibilang. Nah, gini Bah, mungkin saya kembali ke Abah. Yang namanya berarti masuk pencak silat ya. Ini kan ada istilah kalau di Sunda padungdung. Iya, iya. Padungdung itu identiknya dengan kata orang sih kesurupan. Iya. Sebetulnya itu yang disambat biar orang-orang yang lihat juga bisa tercerahkan. Itu yang disambat itu apakah kemasukan atau enggak, atau kita mengendalikan pikiran atau gimana sih? Itu bukan. Kalau pendapat saya yang sudah dipelajari ya. Iya. Misalkan kalau anak buah saya yang satu pertama ya, puasa 3 seminggu, wiridnya sekian 11 kali mah, wiridnya. Udah lulus 1 minggu ya, baru kita tes alam salasa. Nanti itu bukan intinya bukan kesurupan, itu hodam yang datang ke badan sendiri. Jadi gerak sendiri ya. Semakin lama kita mengatakan kalau ya Allah, terus dia bergerak langsung. Satu. Yang kedua, kalau sudah beres, sudah jadi, kita kalau mau bilang apapun dia jadi. Misalkan ya Allah, kami pengen jurus harimau, jadi. Ya Allah, kami pengen jurus mana, jadi. Ya Allah, kami mungkin di jurus pemonyet, jadi. Itu kalau sudah kebeli. Puasanya 1 minggu. Itu bukan ilmu hitam, saya ilmu karomah gitu. Berarti sambatannya itu sesuai apa yang dipikirkan. Iya, betul. Dan catatan betul. Harus puasa dulu. Iya. Bisa masuk ke jurus padungdung lah. Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin kan teman-teman semua penasaran dengan tadi yang disebut ada jurus Cimande, ada cakar harimau, ada apa namanya, elang dan lain-lain. Mungkin nanti kita pengen sedikit demo, boleh Bah? Insya Allah. Nah, kita kembali ke pertanyaan, barangkali Abang mau bertanya. Nah gini Bah, dasar-dasar untuk
bisa ikut berguru ke Abah? Apakah ada kriteria khusus, misalkan harus fisiknya kuat atau badannya gemuk atau gimana? Ada nggak kira-kira? Itu tidak pakai ukuran. Anu penting walaupun kita kurus, yang penting kita percaya diri kepada Tuhan. Kami akan melaksanakan begini, insya Allah kalau dijabah. Bisa. Gitu aja. Tapi kalau kita misalkan punya apapun, kemanapun kita kalau was-was, mamang itu nggak tercapai. Begitu ya kalau bapak abang mah. Maka ditanya anak buah, kalau mau betul-betul satu, fokus kepada Tuhan kita yang cuma satu kan Tuhan ya. Kita meminta kepada Allah. Kalau kita misalkan cuma pikirin kemana-mana, waktu itu nggak bakalan jadi. Gitu. Nah ini kan Abah Loreng ini kan terkenal akan dengan kesaktiannya. Iya. Bisa karate dan juga mungkin bisa memiliki ilmu halimun gitu ya Pak ya. Betul. Jadi samping Abah ini merupakan salah seorang gadis indigo. Jadi gadis indigo ini Imut ya. imut dan mungkin teman-teman yang melihatnya juga pasti langsung hatinya itu jatuh sampai mungkin Tidur ceceran di dalam di bawah tanah mungkin seperti itu. sampai tidur di luar gitu. Aduh, maaf teman-teman ini sedikit agak bercanda ya. Mungkin kalau kita ngonten serius terus, kita mungkin nantinya tegang dan Ya. pikiran pun jadi Kacau gitu. kacau. Hmm. Nah, jadi sepertinya Mbak di samping Abah ini kan ini merupakan gadis indigo. Teteh. Gadis aja lah nggak apa-apa. Ya. Jadi yang dilihat sama Abah Jambrong ini, siapa? Ireng. Abah Ireng ini Loreng. sosok yang Loreng. Loreng. sosok yang mendampingi dari Neng Fitri ini seperti apa, Bang? Ataukah sosok ulama kah atau dari aliran hitam atau apa? Mungkin apa bisa sedikit. Kalau pendapat abah ya maaf ya. Ini si gadis ini ya. Jangan ngambil aliran hitam. Maaf ya. Jangan. Tidak dibolehkan. Kita ambillah ilmu karomah. Satu, jangan tinggal sholat. Dua, jangan makan daging atah kalau laki-laki. Daging mentah. Ketiga, jangan ngomongin orang. Keempat, jangan membunuh orang. Kelima, jangan mabok. Enam, jangan judi. Gitu. 5 perkara yang kita larang. Baru kita jadi. Berarti yang Abah lihat dari Teh Fitri ini ada hitamnya Ini, atau gimana gitu? Mungkin mau diterawang dulu atau gimana? ya, Mungkin kerasa sama energinya, Abah ya. ini coba. Maaf ditanya. Maaf aja ya. Iya. Ini perasaan abah ini memang sholatnya lekat ya, Masya Allah. Masya Allah. nggak tinggal nih. Cuma ada sedikit nih, ada sedikit ya. Ada ilmu hitam sedikit ya. Mungkin Ada. Pak, mungkin saya luruskan yang dimaksud Abah hitam itu sosok yang ikutnya mungkin ya Pak ya? Boleh? Sosok yang ikutnya, Mengikuti saya. Oh, yang bukan Teh Fitrinya mungkin seperti itu. Oh, ini suka diwirid nggak? Suka wirid nggak? Wirid apa? Jadi biasa setelah Belakang sholat. layar aja, belakang layar, Bang. Oh, ini berarti ini bukan asalah, bukan itinah yang berdamping ini bukan ilmu hitam. Ini kodam ini ada. Oh, Kodam berarti ini. kodam tersebut hasil dari wirid. Wirid, betul. Ini dia wirid. Apalagi kalau si Neng setiap sholat jangan lupa kalau udah wirid kita masukin ke dada yang kiri. Habis wirid, kalau sudah wirid kita pengen apa, insya Allah Tuhan akan melindunginya. Gitu kan? Berarti kodam ini positif ya, Bang? Iya. Barangkali Itu aja. Barangkali cocok dengan hati Neng itu. Berarti yang Abah lihat dari sosok Teh Fitri itu, Teh Ini. Fitri ini mungkin ada sosok hitamnya Iya. yang mungkin sedikit enggaknya akan mempengaruhi kepribadian Teh Fitri gitu. Iya. Tapi sosok hitam ini apa karena kita kemarin dari kuah Batu Eweranda atau dari Rumah Dirati? Cuma kan yang Rati bilang juga ada 6 wujud. Nah mungkin kembali ke Abah, Bah. Tadi kan Teh Fitri menyebutkan ada salah satu utusan dari Macan Kumbang. Apakah itu pendamping Abah? Apakah itu emang yang datang ke Abah sendiri? Atau misalnya ada hubungannya dengan silat yang Abah selama ini lakukan? Itu mungkin saya kira dari wirid.
Oh, Abah juga dari Wirid. Iya, wirid. Dia datang sendiri. Iya, wirid. Hmm. Wirid. Yang tadi katakan di Hmm. batan saya Hmm. itu hasil wirid saya. Jadi Hmm. melindungi kita. Hmm. Jadi, Mungkin itu kenapa alasannya Abah dinamakan dengan Kiloreng. Kiloreng. Hmm. Selain itu ada sebagian tadi dikatakan kita kalau mau pengunjung nyamat harimau bisa jadi, Hmm. gitu kan? Hmm. Apapun mau nyamat bisa serigala bisa jadi, Hmm. tergantung kita cita-citakan. Itu maksud saya. Hmm. Bukannya saya jual misalkan kita pengen ke monyet Hmm. bisa jadi, gitu kan? Hmm. Hasil wirid, hasil puasa. Hasil wirid. Ya kalau misalkan puasnya cuma nggak fokus, otomatis nggak bakalan jadi. Nah, dan mungkin seperti ini, Bah. Mungkin ada teman-teman yang melihat video kami. Saya juga pengenlah sakti mandraguna. Itu banyak sekali yang berguru di Google. Iya. Itu gimana kalau pendapat Abah? Atau kayak memang ilmu yang didapat akan sesuai dengan yang kita target, atau memang jin atau kodam yang masuk ke badan orang yang tadi mengamalkan dari Google tersebut, itu yang masuknya negatif ataupun makhluk-makhluk jahat yang nantinya akan menyesatkan dan tentunya membuat orang tersebut menjadi stres atau apa. Nah, itu lain lagi. Kalau kita sekarang misalkan itu wirid itu macam-macam. Ada di Quran juga ada. Misalkan kita pengen lihat jin ya, baca aja surat jin di Quran. Al-jin. Tapi dengan catatan 1 tengah rumah, 2 pakai lilin. Itu kata guru saya dulu ya. Insya Allah datang dia. 1. Yang kedua, itu hasil di Quran ya, baca Quran ada. Misalkan kita pengen lihat orang gaib, makhluk gaib misalkan, ada wiridnya juga. Tapi kalau misalnya kita pengen manggil bahasa orang-orang yang kesurupan, itu lain lagi wiridnya. Boleh dikatakan kata bahasa dulu mah jangjawokan. Oh, jangjawokan. Nah gitu kata orang dulu gitu. Lain zaman sekarang gitu. Itu. Nah itu saya sedikit tertarik dengan yang Abah tadi sebutkan jangjawokan. Kan kalau dulu sangat kental sekali dengan nyebutin jangjawokan, begitu dilapalin langsung datang gitu ya. Iya. Nah itu sebetulnya masuknya hitam apa putih apa gimana sih, soalnya kan kadang juga jangjawokan juga ada lapad-lapad ya, Iya. Ayat suci Al-Quran. ayat suci Seperti gini ya, maaf aja. Hmm. Ya udah pernah dikasih sama guru. Katanya jangjawokan nih. 1 kekeringkem kebungkem, sejagat buana dan merasa diseringan, yursia kayu besi yang sia tugal burpas gus, itu jangjawokan. Oh jangjawokan. Nah itu Dari bahasa Jawa. Dari nah, bahasa bahasa Jawa itu ya. Kalau gitu mah kan anak-anak buah saya itu yang sekarang masih kalimat sholawat. Sholawat itu hasil sholawat. Makanya kalau kita kemana aja setiap hari setiap sholawat, insya Allah apapun kita lah tercapai. Itu aja. Nah, Bah, tadi pertanyaan saya kan belum dijawab itu Iya, yang tadi iya, yang iya. berguru di Google. Google. Itu tidak apa-apa atau jangan kalau bisa. Kalau pendapat abinya anu sebagai Tapi orang punten Bah, Abah tahu Google. Google ya, tahu. di HP ya. Dari Iya, internet. Google. Begini, kalau bagi abah mah ya, memang abah orang bodoh, tapi udah tahu lihat ya. Kadang-kadang ada bikinan, kadang-kadang asli gitu kan. Jadi mana yang asli? Tapi kalau yang asli bener kata abah, yang kita sholat dengan wirid itu baru asli, gitu kan? Sekarang kebanyakan di mana-mana berbual ada buatan, ada asli gitu kan. Itu mana kalau kata abah yang sudah berikan sama anak-anak asli bukan buatan. Oh, berarti alangkah baiknya jangan. Jangan. Mungkin nanti kalau tanpa guru Iya betul, bisa betul. Ya, menyesatkan Iya. atau terjadinya Iya. mungkin pikiran gitu. iya betul. Jangan orang bodoh dibodohin. Itu aja. Kuncinya begitu. Ya mungkin ya saya juga sedikit menambahkan yang namanya ilmu itu harus diijazahkan ya, Iya Bah, ya. betul. Jadi Iya. kalau misalkan kita tahu apa yang dilapalkan tapi nggak ada yang ngasih, itu juga nggak mempan ya, Bah ya. Iya. Nah ini Pak, satu lagi pertanyaan, Bah. Ini kan yang namanya di persilatan itu ada istilah ajian tenaga dalam. Iya. Terus yang kalau di film-film keluar cahaya, itu sebetulnya ada nggak sih kayak gitu, Bah? Oh kalau gitu saya belum pernah. Oh belum ke Belum sana. pernah. Saya cuma hanya untuk menjebelakan musuh yang sudah membara musuh sama Oh. kita gitu baru. Itu namanya kalau- bela diri.
kalau misalkan dia lagi nafsu, kita bisa berarti Bisa dari- gitu. Ya kalau nggak nafsu mah nggak bisa. Kan itu untuk bela diri kan. Itu. Karena bela diri ada tenaga dalam, ada fisik. Misalkan kalau fisik orang mukul, tewak, sebenarnya itu bela diri. Tapi kalau secara halus, dia marah sepuas mungkin. Kita pateng kalau kita baca kalimat. Iya, ya Rahman ya Rahim. Saya berkulit jalani. Kita kunci. Dia Oh, berhenti. langsung Nggak bisa. langsung menjengkang gitu. Iya, tapi Oh. kalau emosi dia. Makanya kalau misalkan dia kalau pengen tahu, nanti kalau anak buah saya udah pada datang, buktikan siap. Itu aja. Apa mah nggak basa-basi, bukan misalnya trik, masalah aslinya. Asli gitu. berarti ya, Iya. Pak. Saya nggak mau trik-trikan. Saya tahu udah tahu trik. Udah bahasa berdua udah tahu. Cuma sama nggak dikembangkan itu. Karena Nah, udah banyak dari orang lain gitu. Nah, terakhir Mbah, mungkin ada kata-kata terakhir dari Abah untuk generasi-generasi di masa sekarang. Iya. Soalnya kan sedikit sekali sekarang orang yang mempelajari ilmu bela diri. Iya. Barangkali Abah ada petuah atau apa namanya? Pepatah gitulah Pesan. buat kita semua gitu. Misalkan kalau bela diri, begini ya. Kita kalau menurut abahnya, kita harus membeli dengan ngejual. Jangan kita duluan. Misalkan kita mau mukul, kita buang. Kalau mau dibuang, kalau mau dibuang kita bawa dilumpuhkan. Satu, kedua, jangan kita nyerang duluan. Tidak boleh. Jangan nyerang duluan. Kita mah beli. Kalau dibeli baru kita jual. Misalkan onjok, potong, baru kita itu. Dan kita antara satu tangan, dua kaki itu alat bikin merubuhkan orang musuh. Tapi mudah-mudahan kita jangan punya musuh satu. Kebanyakan teman 1000 masih kurang. Gitu ya, Bang. Gitu kan? Ya udah Bah, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan Abahnya selalu sehat. Amin, amin, Dan amin. tetaplah mengajar ilmu sihat yang bermanfaat. Amin, amin. Nah, dan tetap melestarikan budaya Sunda. Amin, amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.